الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti. Tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat keluarga, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat aman, nikmat damai, nikmat kemerdekaan. Bagaimana ketika banyak dari saudara kita Allah tidak berikan kepada mereka nikmat-nikmat tersebut? Ada yang Allah cabut akalnya dari orang yang dia cintai. Ada yang Allah cabut panca inderanya. Ada yang Allah cabut nikmat keluarga. Orang yang dia cintai tidak lagi bisa bersama dia. Meninggalkah? Hilangkah? Nikmat damai di mana di belahan dunia lain mereka berseteru satu sama lain. Mereka berperang satu sama lain. Nikmat kemerdekaan ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk negeri kita merdeka, tidak terjajah. Satu-satunya sekarang ini negara yang dijajah, negeri kaum muslimin, Palestina. Bagaimana orang-orang kufar, bangsa Yahudi sejak dulu mereka sangat membenci Islam. Mereka membenci kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardu 'ankal yahud walan nasara hatta tattakhidhu millatahum." Sekali-kali tidak akan ridho orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu terhadap kalian sampai kalian ikut agama mereka. Itu tujuan mereka. Agar kita murtad, agar kita menjadi Yahudi seperti mereka, agar kita menjadi Nasrani seperti mereka. Itu tujuan mereka. Dan dulu mereka bunuh para nabi. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh. Ketika Nabi Isa mau mereka bunuh, Allah selamatkan beliau, Allah angkat beliau ke langit.
Memang kebiasaan orang-orang Yahudi Bani Israel adalah pembunuh para nabi. Kemudian saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina demikian. Mereka dijajah, mereka dibunuh, tidak melihat anak kecil, laki, perempuan, orang tua. Ketika kita merenung, kita tadabburi sesaat bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kemerdekaan. Jangan harap ketika ada penjajahan kita bisa sholat 5 waktu di masjid, melaksanakan Jumat dengan aman damai seperti ini. Yang sakit ada rumah sakit di sana dibuka, makanan mudah untuk didapatkan. Jangan harap itu semua tidak ada pada penjajahan. Itu semua tidak ada ketika Allah cabut nikmat kemerdekaan. Mutlak kemerdekaan tersebut datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang membuat mereka orang-orang kufar yang sudah memperbudak, menjadikan binatang kakek moyang kita hengkang dari negeri Indonesia ini. Mereka orang-orang Belanda, orang-orang kufar, ratusan tahun mereka menjajah negeri di mana syiar Islam terlihat di negeri ini. Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya usir mereka dari negeri kita. Allah yang mengatur alam semesta. Karena itu yang perlu kita lakukan pertama kali adalah terus bersyukur atas nikmat ini. Dengan kita menisbatkan datangnya kemerdekaan ini mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian semua itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, kita terus basahi lisan kita untuk berzikir, bertahmid, memuja dan memuji, juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Terus basahi lidahmu untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Zikir alhamdulillah sangat memenuhi timbangan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berzikir, beliau selalu mengingat Allah di setiap waktu beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Syukuri dengan kita berzikir. Kemudian kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan kita manfaatkan. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah, bukan justru untuk memaksiati Allah. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat kemerdekaan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka di Makkah, mereka ditindas oleh orang-orang kufaru Quraisy, tidak bisa mereka membaca Al-Quran. Disiksa mereka, dipukuli mereka ketika membaca Al-Quran. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji mereka itu. Disiksa, dibunuh. Tidak ada kemerdekaan pada kaum muslimin ketika Rasulullah di Mekah. Mereka dengan sembunyi-sembunyi untuk sholat, untuk baca Quran. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kemerdekaan ini, manfaatkanlah itu untuk beribadah kepada Allah. Baca Quran dimanapun. Ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di masjid, dalam perjalanan kita ke kantor misalnya, pulang dari kantor misalnya,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah itu selalu berzikir, dan sebaik-baik zikir adalah qiraatul Quran. Tilawatul Quran. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir tenang hati seorang. Jangan sampai sholat tertahan karena pekerjaan. Disesuaikan sholat dengan waktu pekerjaan dia, waktu kerja dia. Disesuaikan sholat dengan waktu pendidikan dia. Disesuaikan sholat dengan waktu liburan dia. Seperti itu cara bersyukur kepada Allah. Sebelum sholat sudah berhenti kerja. Sebelum bekerja, sebelum dikumandangkannya azan, seseorang sudah datang ke masjid, memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Minta izin dia. Diizinkan atau tidak diizinkan, dia pergi ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, yang memberikan kemerdekaan untuk dia, yang memberikan pekerjaan untuk dia, yang memberikan keluarga untuk dia. Tidak dia dahulukan bosnya, dia tidak dahulukan gurunya, dia tidak dahulukan siapapun daripada Allah dan Rasulnya. Seperti itu Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahulukan ucapan siapapun daripada ucapan Allah dan Rasulnya. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di saat itu memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ini seorang buta sahabat. Tidak ada yang menuntunku ke masjid. Orang buta di zaman Nabi, tidak ada yang menuntun beliau ke masjid. Dan negeri Madinah pada saat itu masih banyak dengan binatang berbisa, serangga berbisa. Apakah boleh aku sholat di rumah ya Rasulullah 5 waktu? Boleh aku sholat di rumah? Kata Rasulullah SAW, atasma'un nida. Engkau dengar panggilan azan? Iya ya Rasulullah, aku dengar. Fa'ajib, datangi azan tersebut. Allah manggil. Bagi seorang buta, tidak ada yang menuntun beliau ke masjid. Di saat Rasulullah SAW sedang persiapan perang, musuh ada di hadapan, Rasulullah tidak meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Bagaimana kalau dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, dalam keadaan damai? Apakah dengan kita tidak mengindahkan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Dengan cara itu kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Naudzubillah. Dan di antara sebab Allah mencabut nikmat sebagaimana ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Tetapi apabila kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala khalilina wa sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan tentunya dengan kita mendoakan mereka para pahlawan, mereka para pejuang. Karena sebab mereka kita sekarang tidak ada ketakutan di luar sana, tidak ada kelaparan. Yang dulu mereka para pejuang, para pahlawan, berdarah-darah mereka, kelaparan mereka, tidak pernah bertemu dengan anak istri mereka, berjuang mereka untuk kemerdekaan negeri ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas.
Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia yang menjadi sebab datangnya nikmat kepada kita. Bersyukur kita kepada mereka. Kita bersyukur kepada para pahlawan. Kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan syahadah, mati syahid, kewalian ketiga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tingkat kewalian di sisi Allah adalah mereka para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua di bawah itu adalah para siddiqun, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga di bawah itu adalah para syuhada, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan. Kemudian setelah itu adalah para solihun. Derajat paling bawah nih, orang-orang saleh. Setelah para nabi, setelah para siddiqun, setelah para syuhada, barulah orang-orang saleh. Kita doakan mereka para pahlawan hendaknya mendapatkan syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab apapun, dengan sebab mereka, apapun yang kita lakukan sekarang dari ibadah, tentunya kembali pahala tersebut kepada mereka. Doakan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan di satu negeri terlihat di sana syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Negeri kita bersahutan azan bahkan sejak kita lahir. Kita tumbuh kembang dengan kita mendengar syiar-syiar Islam di negeri ini. Kita melihat bagaimana ketika ibadah Jumat terlihat syiar tersebut, sepi jalanan sana. Hanya orang-orang yang musafir yang tidak sholat, atau sebagian orang-orang fasik, sangat sedikit sekali bandingannya dengan mereka yang menunaikan syiar Islam, menunaikan sholat Jumat berjamaah, ketika sholat Id, ketika puasa Ramadan. Bagaimana terlihat syiar Islam di negeri ini? Karena sebab siapa? Karena sebab para pejuang-pejuang kita terdahulu, mereka para pahlawan. La yashkurillah man la yashkurin nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Mau dia ucapkan alhamdulillah beribu kali atas nikmat kemerdekaan, kalau dia tidak doakan para pahlawan dan para pejuang, dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kenikmatan tersebut dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah. Itu juga cara bentuk kita bersyukur kepada mereka para pahlawan, para pejuang. Karena setiap detik ibadah yang kita lakukan di negeri ini, karena keringat dan darah yang keluar dari tubuh mereka, pahala untuk mereka. Pahala untuk mereka. Apa yang sudah kita lakukan untuk negeri ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam dan kaum muslimin? Apakah akan membesarkan Islam? Akan membesarkan kaum muslimin? Akan membesarkan negeri ini? Ataukah justru akan menjadi sebab hancurnya negeri ini? Dicabut oleh Allah kemerdekaan dengan maksiat dan dosa dilakukan? La in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Allah akan tambahkan kedamaian, keamanan, ketenangan, kesejahteraan, ketentraman. Andaikan kita bersyukur dengan kita beribadah. Tetapi setiap maksiat, dosa, kesyirikan, kekufuran, itulah yang menjadi sumber. Allah akan cabut nikmat tersebut dari kita. Allah sudah berjanji, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan di atas Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan syahadah untuk para pahlawan-pahlawan kita terdahulu, untuk para pejuang-pejuang kita terdahulu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah limpahkan rahmatnya kepada mereka, dan Allah berikan surganya untuk mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqim salat.